Bentar. Romo Ramani, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat datang di apa namanya? Di Hening Sadar Nusantara. Salam bahagia untuk semuanya. Salam bahagia untuk semua makhluk. Hari ini terima kasih kita berkesempatan untuk berlatih bersama kembali. Kira-kira 30 menit ke depan kita akan mencoba untuk hening sadar. Kata-kata yang itu yang kita akan pakai. Jadi kita telah mempersiapkan diri hari ini dan akan segera kita mulai. Kita mencari tempat posisi duduk yang rileks, santai. Diusahakan tulang belakang dari leher sampai ekor tegak lurus. Jangan terbengkok atau tidak lurus. Posisi mata juga menghadap tegak lurus ke depan dengan dipejamkan matanya. Posisi rileks dengan menenangkan hati dan pikiran. Kita berniat hari ini untuk 30 menit ke depan berusaha tidak merubah bentuk duduk, berusaha tidak membuka mata sedikit pun, mencoba untuk perhatian penuh terhadap objek yang kita akan ambil. Objek yang kita akan ambil boleh memperhatikan kembang kempisnya perut, atau yang belum terbiasa boleh juga memperhatikan keluar masuknya nafas yang terasa di sisi rongga hidung saat keluar masuk. Jadi tugas kita masing-masing adalah menghadirkan kesadaran. Jadi tugas kita selama masing-masing selama 30 menit ke depan bertugas untuk menghadirkan kesadaran. Mempertahankan kesadaran dengan tenang dan perhatian penuh memegang objek yang kita ambil. Nanti saat objek yang kita ambil tadi kembang kempis perut atau nafas di rongga hidung, biarkan nafas terjadi normal, alami, sesuai dengan tubuh kita yang kita rasakan. Jangan berusaha untuk membuat-buat tekanan nafas, biarkan nafas terjadi apa adanya. Tugas kita adalah memperhatikan yang terjadi atas nafas yang terjadi di tubuh kita. Kemudian kita dengan perhatian penuh tidak melepas objek yang kita pegang. Jika di dalam nanti waktu berlatih pikiran kita nakal berkelana, perhatikan, sabar, tarik kembali pelan-pelan ke objek yang kita ambil semula. Sekali lagi, jika di dalam berlatih nanti meditasi, pikiran kita nakal atau berkelana lepas dari perhatian objek yang kita pilih, sabar, tenang, sadari, kembali lagi ke objek pelan-pelan untuk mengikuti latihan berikutnya. Demikian. Mari kita mulai. Meditasi dengan memperhatikan objek masing-masing, berusaha untuk tenang, perhatian penuh, berusaha untuk memegang objek dari awal sampai akhir, tidak merubah posisi duduk sedikit pun, tidak membuka mata sedikit pun, sampai aba-aba latihan selesai. Meditasi dilanjut.
Meditasi selesai. Terima kasih. Selamat malam kembali, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Salam bahagia semuanya. Tadi, barusan, kita telah melakukan latihan dengan hening dan kesadaran, menghadirkan kesadaran dengan memperhatikan sebuah objek. Dalam hening dan sadar tadi yang kita lakukan, pikiran yang tak terkendali, kita sudah berusaha untuk mengendalikan pikiran dengan memegang sebuah objek, tetapi kadang kita bisa melepas atau pikiran kita nakal. Kita bisa melepas objek dengan pikiran yang berkelana. Nah, itulah kenapa kita sejatinya berjuang untuk melatih konsentrasi dalam arti penuh perhatian, menghadirkan kesadaran agar kita bisa memahami perubahan pikiran yang nggak bisa kita atur. Mungkin dari kita lahir atau kecil sampai sekarang, kita hampir jarang atau tidak pernah sama sekali melatih pikiran. Mungkin ada yang dari indera yang kita miliki, mungkin ada yang pernah melatih ciumannya, daya ciumnya, atau perasaannya, atau perlihatannya, indera. Nah, pikiran juga merupakan indera di dalam agama Buddha. Pikiran itu masuk dalam kelompok indera. Indera kan ada 5, ditambah 1 pikiran. Nah, dari indera-indera yang kita miliki ini adalah bagian dari tubuh atau yang kita kenal dengan jasmani. Nah, jadi dengan apa yang kita latih tadi, kita memperhatikan fenomena atau apa yang terjadi di tubuh kita yang memang dari lahir sampai saat ini kita nggak pernah benar-benar selalu memperhatikan proses atau terjadinya tubuh yang terjadi begitu saja. Contoh, jadi proses perbuatan yang kita lakukan, baik dari pikiran, ucapan, dan perilaku atau perbuatan yang kita lakukan, semua itu berproses. Berproses dari sensasi atau sesuatu dari pikiran, berkembang menjadi suatu tindakan. Bisa juga dari luar suatu rangsangan yang diterima oleh indera sehingga kita berproses menjadi suatu kesadaran, pencerapan, perasaan, dan suatu tindakan. Nah, kenapa kita harus tadi melatih perhatian? Dengan melatih perhatian, sehingga kita kalau orang tua kita bilang eling, mawas diri. Ya. Dengan eling dan mawas diri ini, kita punya kekuatan untuk berkesadaran agar tindakan atau perbuatan yang kita lakukan itu kita harapkan semuanya baik. Kalau kita melakukan sesuatu, reaksi yang terjadi atas proses yang kita lakukan itu tidak kita sadari, yang kan kita takuti adalah kita berbuat kesalahan yang ujung-ujungnya tetap kita harus pertanggungjawabkan. Itulah sumber derita. Nah, jadi dengan kita melatih, kita memiliki tadi, dengan kita memiliki kesempatan bisa ketemu dengan suatu ajaran
yang kita kenal ini, yang dikenalkan oleh Siddhartha Buddha Gautama, bahwa melatih kesadaran adalah tujuan utama untuk agar kita berperilaku dengan pikiran kita, dengan ucapan dan perilaku, semuanya kita terawasi, maksudnya gitu loh, sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kelebihannya dari kita tadi, manusia memiliki kelompok jasmani dan batin. Nah, jasmani dan batin ini adalah modal sesungguhnya, adalah modal untuk kita dapat bisa meraih kebahagiaan. Kelompok jasmani dan batin ini adalah sesuatu alat yang paling dekat dengan kita. Kapanpun atau dimanapun kita berada, semua itu masih kita bisa sadari dan kita bisa latih. Setuju ya? Nah, hari ini barusan kita mencoba melatih bersama dengan kesadaran dan persiapan. Tetapi kita bisa masing-masing melakukan latihan yang dimaksud seperti tadi, gunanya untuk kita cepat-cepat memiliki kesadaran yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi kita boleh mengulang latihan seperti ini di tempat dan waktu yang baik. Ya, kalau bisa kita coba melatih supaya kita terlatih. Sama seperti melatih bermain sepeda. Di saat kita di waktu kecil kita belum bisa sama sekali bersepeda, saat kita memiliki sepeda baru dari orang tua kita, apa yang kita rasakan? Kayaknya besok pagi, kalau bisa besok pagi, begitu buka mata, kita buru-buru ambil itu sepeda, kita coba goes itu sepeda. Setuju ya? Dengan rasa gembira dan sadar, kita mencoba menggunakan sepeda itu agar kita bisa menggoes nyaman dengan sesuai manfaat sepeda yang bisa dilakukan sepeda. Sama. Kalau bisa kita dengan memiliki rasa bahagia, dengan kesadaran, kapanpun kita punya waktu, kita punya tempat, kita latih tubuh kita melakukan meditasi seperti tadi. Jadi dengan rasa bahagia, kita bisa dengan sabar dan bahagia, agar kita bisa tadi mengambil manfaat keahlian. Kalau tadi kan sepeda, keahlian bersepeda. Tetapi kalau kita manfaatkan waktu luang kita, seperti bangun lebih pagi, yang bisa bangun mungkin jam 6, bisa bangun jam 4, beribadah, lalu mengambil waktu posisi setengah sampai 1 jam saja seperti tadi. Ya, memang saat kita berkesadaran, pikiran kita masih pada nakal. Pikiran kita akan berkelana, berpindah-pindah, itu yang pertama. Yang kedua, sensasi dari tubuh, dari dalam, dan sensasi dari luar, itu contoh yang dari luar, suara motor kah, suara ayam kah, suara binatang burung, dan lain-lain. Kalau dari dalam, rasa pegel lah, rasa capek lah, rasa kesel lah, itu pasti hadir. Nah, bagaimana caranya kita dengan sabar, penuh perhatian, mengabaikan rasa-rasa sensasi itu, tetap berpegang pada objek, agar kita terlatih bisa selalu berkesadaran terhadap pikiran yang kita miliki. Itu kira-kira yang saya sampaikan hari ini, atau mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan Ibu Bapak. Terima kasih Mas Pri. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang mengalami ada yang sampaikan Suara pecah. Halo? Saya mau tanya, Romo. Ya, boleh silakan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Kuntari.
dari Ya, Jambi. ya. Terima kasih jauh sekali dari Jambi. Salam kenal. Ya, salam kenal Romo. Eh, saya ingin tahu pengalaman Romo Kim Hok ini dalam bermeditasi, mungkin titik awalnya kenapa kemudian intens gitu ya meditasinya yang bikin semangat itu apa gitu Romo. Oke. Saya mencoba menjawab versi Buddhis dan tidak Buddhis ya. Oke, selamat malam. Makasih Bu yang dari Jambi. Kebetulan saya Buddhis dan saya berkeyakinan saya bisa hadir dan memiliki pengetahuan dan mengenal Dhamma itu pun karena akibat kumpulan perbuatan yang pernah saya buat di waktu lampau. Setuju? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Nah, jadi dengan kondisi hidup kita saat ini adalah hasil perbuatan kita di waktu-waktu lampau. Jadi dengan apa yang kita lakukan saat ini nih akan memberikan kondisi di akan datang, di waktu yang akan datang adalah sesuatu yang kita harapkan hari ini. Semoga itu terjadi. Kita lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih tenang, dan lain-lain. Jadi dengan kita mengambil langkah seperti tadi, kita mengambil langkah agar kita lebih bahagia adalah satu, memperhatikan pikiran yang sebagai sumber dari kebahagiaan itu sebenarnya dari kesadaran dan pikiran agar kita menjaga perilaku semuanya baik. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kenapa saya intens? Kalau saya curhat, kalau ini cerita pengalaman saya, kebetulan keluarga saya memang Buddhis. Ya, jadi mengenal istilah kata meditasi ini, ya salah satunya dari sekolah minggu. Itu sekolah minggu. Nah, saya ingat saya sekolah minggu itu waktu umur kelas 3 SD itu mengikuti suatu perayaan lah. Kalau kita kenal Buddhis, waktu itu Katina. Nah, seorang biku menyatakan seperti ini. Kalau kita mau berbahagia, ya kita harus melatih. Salah satu latihan yang diusahakan atau diharuskan adalah bermeditasi. Gampang kok. Meditasi yang kita harus mulai, contohnya misalnya metta bawana. Kita berharap semua makhluk berbahagia. Itu aja, itu yang saya lakukan. Nah, berselang waktu, saya melakukan itu dari kelas 3 SD, saya habis mandi, biasanya mandi sore, selesai mandi sore, saya coba duduk, ya zaman dulu 10 menit, 15 menit, saya cuma semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Jadi saya mencoba mengarahkan pikiran saya, tapi saya nggak ngerti tuh, karena masih kecil nggak tidak mengerti tujuan dari meditasi yang sesungguhnya itu apa, tetapi saya berharap saya bahagia dan semua makhluk berbahagia. Akhirnya saya mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk, semoga saya berbahagia, semoga papa saya berbahagia, semoga mama saya. Itu yang hampir saya lakukan setiap hari menjelang selesai mandi sore. SD loh, kelas 3 loh. Nah itu berlanjut tuh, berlanjut. Kemudian di saat saya berkehidupan, saya waktu itu namanya saya kebetulan Chinese, ketemu dengan preman-preman lah. Waktu itu zaman cerita, saya sering digebukin tuh. Saya sering digebukin preman-preman. Nah, tapi saya berkeyakinan bahwa semua itu adalah hasil perbuatan saya di masa lampau. Akhirnya saya tetap berjuang untuk kebaikan. Saya nggak pernah ngelawan, saya nggak pernah mencari dendam. Tetapi apa yang saya lakukan, saya dekat dengan Dhamma. Saya ikut sekolah minggu, rajin ikut sekolah minggu, dan melakukan hal-hal baik lah kasarnya. Menjelang sampai semester 4, ikut GoNK, meditasi GoNK. Itu sering, setiap, maksudnya sekolah minggu saya sering meditasi juga. Kemudian kalau pas kerja saya kerja masih kuliah, saat saya kerja kalau pulang kerja saya mandi jam 7 sore, selesai mandi saya baca parita dan coba duduk setengah jam. Kemudian saat semester 4 saya masih kerja dan kuliah, itu saya ikut meditasi di Mendut 10 hari. Nah itu di situ awal saya mengerti lebih dalam tentang meditasi gitu, dan mengerti tentang meditasi. Di situ saya
mendapatkan perubahan besar dari kesejahteraan meningkat, cara berpikir meningkat. Pokoknya perilaku kita lebih baik. Itu yang saya rasakan. Nah, balik lagi, itu semua sebenarnya efek dari karma-karma kita masa lalu. Nah, jadi kita saat ini pun bisa mendengarkan dhamma dan melakukan dhamma ini adalah hasil masa lalu, dan kita mencoba hari ini dan berikutnya berjuang lebih baik agar buah-buah itu lebih lebat lagi dan berbuah lebih banyak lagi. Setuju, Bu? Kira-kira itu. Nah, kemudian kalau dari cerita, ini masih ada 19 menit. Kalau cerita pribadi lagi, jadi pokoknya menjelang waktu itu Krismon lah, menjelang Krismon 98, 99 itu, ada seorang kokoh di sebuah wihara di Jakarta. Sekarang dia menjadi seorang romo, pandita di daerah Tangerang, saya nggak sebutin namanya. Dia nanya, Rod, sini Rod, apa kamu sering meditasi? Masih kok, saya bilang. Masih rajin, masih kok, tapi ya kalau pulang kerja, saya mandi, saya coba melatih setengah jam atau 1 jam untuk duduk bermeditasi. Saya bilang. Coba kamu lakukan jam 2 sampai jam 3 pagi. Dia bilang. Koko dibilangin sama seorang biku, coba kita melakukan jam 2, jam 3. Kenapa? Di situ mungkin frekuensinya akan bertemu dengan makhluk-makhluk lebih baik, bisa ketemu dengan dewa atau dan lain-lain, katanya. Oh ya, iya, katanya. Oh, logikanya begini. Saat kita duduk bermeditasi di malam hari, di saat semua pada tidur, ya kan? Jadi begitu lewat seorang dewa menghampiri kita, oh, sedang meditasi nih. Mungkin beliau menjadi teman kalian meta kita, bersama-sama kita bermeditasi di situ. Nah, dengan begitu, si Koko itu bilang, saya sudah melakukan selama setahun ini, dan yang lain dipecat, waktu itu zaman Krismon, malah Koko mendapat kerjaan asing Amerika di PT Bauksit. Sampai saat ini dia kerja di PT itu. Nah, jadi saya melihat sebenarnya bukan dengan meditasi kita mendapat hal-hal baik, tetapi dengan meditasi hal-hal buruk atau kekotoran batin kita akan dibersihkan atau terbersihkan, sehingga kita akan kedatangan suatu yang positif gitu loh. Jadi apa yang kita berjuang untuk membersihkan kekotoran batin, berarti batin kita akan lebih bersih, sehingga yang bersih-bersih akan hadir dari luar, dan yang bersih-bersih pun akan hadir dari yang terpendam dari dalam gitu loh. Karena pikiran tadi, selain timbul, suatu yang baik timbul, karena yang kotor sudah tidak menghalangi, yang bersih-bersih timbul, dan dari yang luar, suatu yang positif dari luar akan masuk. Kira-kira kayak gitu logikanya. Jadi kenapa saya senang dan secara intens melakukan meditasi ini, karena ini adalah salah satu alat yang paling dekat dengan kita untuk membuat kita berbahagia. Kita nggak perlu minjem pada orang lain, kita nggak perlu minta pada orang lain, kita bisa melakukan itu kok. Kalau kita dengan kondisi bersih, kita duduk, misal kita bangun nih, biasanya saya tidur jam 8. Jam 11 saya bangun, mendusin pipis, saya duduk 1 jam, tidur lagi. Ntar jam 2 saya bangun, saya duduk lagi 1 jam, dapat 2 jam. Nanti jam 4 bangun, saya duduk lagi sampai jam 5. Jam 5 saya berangkat kerja. Pagi itu saya udah dapat 3 jam untuk duduk meditasi. Kita mencoba, tapi ini proses, nggak bisa. Kalau kita dengan keyakinan, kita proses, kok teman saya meditasi seminggu udah bisa ngerasain berjalan di atas api, udah bisa terbang, bukan itu. Tetapi kita melihat, loh, kok teman saya baru sebulan, 2 bulan, dia udah bisa kusuk, udah bisa konsentrasi penuh, tenang gitu, bisa sejam, 2 jam. Nah, itu bukan mungkin, saya yakin itu hasil latihan beliau sebelum-belumnya di masa lampau yang telah melatih kesadarannya, sehingga hari ini dengan penuh kesadaran yang dia hadiri, itu bisa lebih kusuk, lebih tenang. Beda, kok saya nggak tenang, ya kita harus latih lagi.
Dari sekarang kita harus latih lagi. Semoga next kita akan lebih tenang, lebih sabar, lebih bisa meditasi agak lama. Tapi meditasi bukan hanya duduk saja. Kan tadi saya bilang, dimanapun dan kapanpun bermeditasi, kita bisa menghadirkan kesadaran. Contoh, saat kita nunggu di bis, kita tarik nafas ya. Nah, kita udah sadar kita punya nafas. Tarik nafas. Kita perhatikan nafas narik, nafas keluar. Dengan mata terbuka, tetap itu berkesadaran gitu loh. Atau misalnya kalau dalam keramaian terlalu crowded, kita nggak bisa konsen, kita hadirkan dalam hati. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Boleh, tapi tidak terucap kan. Semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia, semoga orang tua saya berbahagia, semoga semua makhluk. Itu kesadaran yang kita hadirkan. Jadi saya sih berharap semoga dengan saya mengenal ini, saya tadi semakin intens, semakin bisa memanfaatkan waktu. Saya masih kerja. Jadi saya jam 6:30 saya berangkat, nanti jam 6:30 malam saya sampai rumah. Saya coba memanfaatkan waktu untuk tadi mencoba tidak malas, mencoba mendisiplinkan, mencari tempat dan waktu yang baik untuk kita bisa duduk. Gitu. Pokoknya kita duduk dulu hari ini. Wah, saya nggak fokus, besok duduk lagi. Besok duduk terus, lakukan seperti kita seneng, pengen bener-bener bisa bersepeda, ketemu sepeda kita latihan. Nanti besok habis tidur, aduh pengen buru-buru pagi, ketemu sepeda lagi latihan gitu. Kita latih terus. Nanti akhirnya akan ketemu yang tadi yang disebut hasil dari kerja keras kita masing-masing. Cukup, Ibu? Terima kasih Romo, Ya, sharingnya sama-sama. luar biasa, motivasi kita Semoga kita semua. semua punya kekuatan tadi dengan kita berkesadaran, kita bisa memanfaatkan kesadaran kita lebih kuat lagi, lebih baik lagi untuk mengarahkan cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita bertindak. Nah, dengan itu kita semakin bahagia. Tidak terpengaruh oleh sensasi-sensasi, contoh, sensasi bete, sensasi males, sensasi kesel, itu semua sensasi yang kita bisa rasakan. Nah, saat bermeditasi duduk saat ini, nah kita belajar. Jadi belajar nanti di kehidupan kita sehari-hari saat ketemu, oh udah tahu, oh ini saya lagi emosi nih. Saya lagi emosi nih, sabar. Itu maksudnya. Ini semakin kita berpengalaman melatih ini, emang nggak ada manfaatnya. Kalau ditanya, Romo Rudi, Kim Hok dari kelas 3 SD sampai sekarang meditasi udah sakti. Ya tadi saya bilang, teman saya udah melihat api, dia bilang, dia udah melihat api, sudah bisa terbang, serasa terbang saat meditasi. Bukan itu. Jadi kita melatih meditasi ini dengan berkesadaran, tadi dengan berkesadaran itu tujuan tadi, bisa memiliki kekuatan untuk tidak membuat kekotoran batin. Dan saat kita tenang, melatih meditasi, kekotoran batin itu akan musnah dikit-dikit. Itu maksudnya, akan bersih, sehingga tujuan kita membersihkan kotoran batin dan berusaha dalam kehidupan berikut-berikutnya kita tidak mengkoleksi kekotoran batin lagi. Gitu. Cukup. Terima kasih. Ada 10 menit lagi. Silakan. Gimana Pak Pri? Bagaimana Bu Anung? Apa kabar? Ini senior saya, Mbak. Jadi kita berharap ya, saya juga berharap dengan kita memanfaatkan waktu yang bisa kita manfaatkan, kita punya tempat dan waktu yang baik, lakukan. Kadang kita bete itu berarti kita kesel, kita berkesadaran nih, kok kesel ya, itu ambil tindakan, coba latih dengan mengambil fokus tadi, dengan memperhatikan objek yang kita ambil. Nah, nanti itu akan memperkuat kesadaran. Gunanya kesadaran itu next levelnya
berwipasana, dengan kekuatan kesadaran yang telah kita miliki, kita hanya akan memperhatikan semua fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi kita tidak merespon, kita hanya dengan kesadaran yang kuat, kita hanya memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi akibat kita sendiri yang pernah buat di masa waktu lampau. Jadi itu akan hadir, itu memang kewajiban kita harus terima. Tapi bagaimana caranya? Dengan kesadaran yang tinggi, kita hanya memperhatikan, tidak merespon. Kalau kita merespon, ngumpulin kotoran batin lagi, kumpulin kotoran batin lagi. Sehingga itu yang membuat kita terlahir lagi. Kalau kita bisa berjuang untuk memiliki kesadaran yang cukup baik, akhirnya kita bisa mengkikis kotoran batin yang kita pernah buat, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa men-stop berbuat kotoran batin, akhirnya kita nggak kemana-mana lagi, selesai hidup ini. Gitu. Oke, setuju? Ada lagi yang mau disampaikan? 8 menit lagi, silakan. Terima kasih Romo. Mungkin untuk malam hari ini cukup, atau mungkin teman-teman yang bergabung melalui Zoom ada pertanyaan. Sorry Pak, Mas Pri, sorry nggak kedengeran. Oh iya, Agak pecah suaranya. karena jauh sama Mix. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu. bisa disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya, silakan. Saya kira cukup dulu. Ya, makasih. Dan lagi terima kasih Kepada Romo Kim Hok telah memberikan bimbingan meditasi pada malam hari ini. semoga bermanfaat bagi diri kita dan tentunya kepada semua makhluk. Dan lagi terima kasih kepada teman-teman yang bergabung dalam Zoom. Terima kasih Romo. Oke, nggak terlalu kedengaran. Intinya terima kasih. Kalau ada pertanyaan disimpan, mungkin narasumber lain nanti bisa ditanyakan juga. Kalau memang nanti kebetulan ketemu saya, boleh kita diskusi lagi. Kita bisa sama-sama belajar menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Romo Ramani, Bapak Ibu dan sekalian, dan semuanya, salam bahagia semua makhluk. Terima kasih. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Malam. Terima kasih, Mas. Terima kasih Romo. Terima kasih. Yuk. Terima kasih Bapak Ibu yang di Purworejo dan di Zoom. Sampai jumpa minggu depan.